Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ayyuhalladhirun usikum wa nafsi bitaqullah. Ittaqullah fi sirri wa alan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Di pagi hari yang penuh berkah ini, kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita rukuk dan sujud sebagai pernyataan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita agungkan namanya, kita gemarkan takbir dan tahmid sebagai pernyataan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu, melalui mimbar ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, marilah tunduk kepala dan jiwa kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Campakkan jauh sifat-sifat keangkuhan dan kecongkaan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Idul Adha yang kita rayakan pada setiap 10 Zulhijjah juga dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka. Semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah. Masalah pengorbanan dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika orang ini telah membuat sejarah besar yang tidak ada bandingannya, yaitu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetapkan
istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus. Gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh suatu tempat paling asing di sebelah utara, kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri, Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas. Karena pentingnya peristiwa tersebut, Allah mengabadikannya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi zi zar'in inda baitika muharrami rabbana liyuqimu sholata faj'al af'idata minan nasi tahwi ilaihi warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Artinya, Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menetapkan sebagian keturunanku di suatu lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu, Baitullah yang mendirikan Baitullah yang dimuliakan. Ya Tuhan kami, sedemikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah ganti bagi sebagai manusia cenderung kepada mereka dan berzikirlah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Surah Al-Ibrahim ayat 37. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tak kala Siti Hajar kehabisan air minum sehingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil lari-lari kecil atau sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dahulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah-limpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, sebagai mana Allah mengizinkan pada para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim, ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam taatnya kepada Allah. Qala inni arafi manami anni azbauka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Artinya Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Aku pikirkanlah, apa pendapatmu Ismail? Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, sang anak dan sang ibu. Silih berganti, akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Melaksanakan perintah Allah, Ibrahim melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumrah. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah,
Ketika sang ayah belum juga mengayunkan pisau di leher putranya, Ismail mengira ayahnya ragu, seraya ia melepaskan tali pengikat tali dan tangannya agar tidak muncul suatu kesan atau image dalam sejarah bahwa sang anak menurut untuk dibaringkan karena dipaksa. Ia meminta ayahnya mengayunkan pisau sambil berpaling supaya tidak melihat wajahnya. Nabi Ibrahim memantapkan niatnya. Nabi Ismail pasrah bulat-bulatan seperti ayahnya yang telah tawakal sedetik setelah pisau nyaris digerakkan. Tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatan tidak usah diteruskan, dan anak memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai 110. Barakallahu walikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikri hakim. Innallaha huwa tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa jibni wa tafaddal. Amin. Bidalalika wa kamalika sahabat ibadik. Amin. Inna wa maulana Muhammadin kulli sahabatin ajma'in. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu asyhadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi hudahu ajmain. Amma ba'du. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma dafa' anna ghalaa wa balaa wa fahsya'i wal munkar wa qahta wal wabaa wa suyu wa mukhtalifata wa sayadaika wal amrada wal mi'ana wa fitana ma zahara minha wa ma batana min baladina hadha khasatan wa min buldani muslimina ammatan innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana ghafir lana wa ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikri hakim. Innallaha huwa tawwabur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La